makeup sama sekali nggak ada, cuma pakai gigi aja. Gigi sama Mama Wig udah. Nah, kita nggak pakai special effect CGI gitu sama sekali. Asli banget. Iya. Semua emang sama, kan kalau gue lihat emang dari struktur cekungan waktu Om Dono waktu masih zaman dulu awal-awal itu emang segitu. Jadi emang dicarinya adalah cuman gigi aja yang dipasang. Ada latihan sendiri nggak sih untuk gigi monyong? Oh sakit banget itu pertama sariawan kalau nggak biasa mah. Tapi lama-lama terbiasa gue tidak copot lagi, bahkan gue copot pada saat makan doang. Betul. Karena untuk mendalami peran Tidur juga pakai. Enggak Waktu berarti. di lokasi pakai. Kan awalnya sendiri kan mungkin Mbak Desa kan menolak dan bisa Apa? menolak mungkin untuk jadi Iya. Om Dono sendiri dan akhirnya. Sebetulnya kan kalau kita lihat Warkop sangat besar sekali, apalagi mereka berdua sudah memainkan dengan sangat baik sekali. Abimana pun begitu, Aliando, Adipati dan juga Randy West. Randy West main BF. Oh iya maaf. Randy Niji itu kan mainnya sudah sangat bagus. Jadi kalau gue bebannya adalah ngapain gue gitu, cuman dan gue pun sudah tidak mau main film lagi kan karena gue udah capek lah, capek nunggu, capek segala macam. Udah gue hidup sekarang udah jalanin dengan apa yang sudah masalah-masalah gue hadapin sekarang ini kan banyak ya. Udah. Ya, gue sorry. Nah habis itu pas ditawarin sama Om Indro, gue mikir sesuatu hal yang enggak deh Om, gue sehari gue mikir ya gitu, karena gue mikir tadi gue juga ngapain semangat sama Warkop pada akhirnya ayolah. Keluar kata-kata itu ya, berapa gitu ya. Gue sama sekali nggak bilangnya, cuma gue bilang yang gede banget ya, gue bilang kayak gitu. Enggak. Lo nggak nanya tapi minta. Enggak, gue sama sekali nggak. Dia tidak mengambil speser pun. Oh, iya. Itu tolol namanya. Lo gue bantuin. Iya, gue bukan. Lo biar bagus. Gue bilang nggak perhitungan, tapi bukan tolol. Nah, apalagi mainnya sama mereka berdua yang udah. Dan ternyata di lokasi mereka dulu. Tapi benar, Desta dia ngejagain banget film ini sampai ini ntar baru mau keluar juga dia tetap jagain. Kayak misalnya apa grading, dia berapa kali lo ke Thailand? Seminggu. Mainan Lady Boy kan? Sekali Mas Selon doang. Dia 2 kali ke grading di Bangkok. Thailand, ke Bangkok. Terus Supervisi editing, coloring, scoring, lagu semua. Ya sebenarnya sih gue bukannya sok-sokan mau apa, cuma karena gue menjaga supaya inilah. Iya. Gue tuh kan terbiasa untuk berkarya dari dulu ya, apapun juga semua gue pikir overthinkingnya gue itu nggak bisa gak dengan gampang menerima kok ini gini dan akhirnya terjadi sebentar. Tapi dibantu sama Vino sama Tora juga, mereka berdua sangat luar biasa. Kagum sama kalian berdua, sama wartawan juga luar biasa menurut gue. Jadi kalau nanti ada apa-apa tanya Desa. Gitu. Oke. Ya. Sampai bikin lagunya Kenapa? itu bikin kayak lagu-lagunya gitu sampai bikin baper gak sih? Yo, gimana tuh Desta? Nah gimana ya? Masa mau bikin apa? Enggak, maksudnya Ke bawah nggak lo bikin kebawa ngangkat bikin perasaannya, lagunya pas tuh? waktu Sebetulnya ada hidupnya kata-kata gitu yang kan. kalau di yang di nongkrong di Warkop itu banyak kata-kata yang menurut gua ada kata-kata yang selalu selagi kita masih bersama itu yang buat gua terharu. Nanti kalau dengerin lah lagunya. Ada beberapa kata-kata, ada lirik yang gua buat tuh kayak kebersamaan ini kita nikmatin sama-sama karena Om Kasino sama Om Dono kan udah nggak ada nih. Bertiga bersahabat, akhirnya ada yang pergi, nah itu nikmati waktu selagi masih ada. Kan sedih nih gue, selagi masih bersama. Bang, akhirnya juga di sutradarai sama Bang Dimas Jayadiningrat, salah satu legend juga ya. Seperti apa sih maksudnya konsep dan saat proses syutingnya kemarin itu? Tuh. Kalian bertiga ini. Seru sih, kita sebenarnya nggak udah dikasih kayak deck atau apa ya, storyboardnya untuk beberapa scene dari adegan syutingnya gitu. Cuma kita nggak kepikiran kalau kita akan syuting dengan kamera yang jadul. Itu kan udah jadul lah, kamera jadul. Terus kita pakai lokasi yang sebetulnya dulu Warkop juga syuting di situ, di Cibubur gitu kan. Terus dengan gaya-gaya Warkop yang apa namanya, yang ada apa namanya, kayak sedikit dance atau apa. Ya. Terus Koreografi. gitaran, terus di lokasi-lokasi kayak warung pecel lele atau apa yang dulu Warkop juga syuting di situ. Itu jadi kayak bikin kita wah nostalgia banget. Ya. Padahal lagunya baru ya. Yang bikin kita ini juga apa kayak semangat lagi tuh tiba-tiba Desta pagi-pagi tuh nge-WhatsApp mau nih si Dimas. Wah, Langsung kayak kita, semuanya semangat. wah siap gitu. Ada satu cerita, Vino juga tuh temennya bilang pas dikasih lihat gimana Vin? Oh iya, jadi pas kita kasih lihat apa namanya videonya tadi, kan pertama awal dari jauh tuh, terus lihat dia biasa aja gitu. Loh, ini lo gitu, maksudnya Warkop yang sekarang gitu. Dipikir Warkop yang Dipikir Warkop ya. dulu karena taste warnanya kayak gitu, terus apa namanya kayak ngebangkitin apa ya? Bukan ngebangkitin sih, kayak bikin memori bahwa mereka ngeliat iya Warkop tuh harusnya kayak begini gitu. Ya. Cuman kan kalau untuk kerjaan sebuah film besar panjang
dengan kamera yang jadul itu kan udah ada keterbatasan gitu, mau nggak mau ya penonton sekarang juga harus kita manjain gitu dengan Itu pas kita lihat di layar, pas syuting kita lihat di layar tuh kita bertiga pelukan kayak nangis gitu ya. nangis, terus akhirnya cuma Saling bertiga. pegang-pegangan Enggak, patung. enggak usah masuk kamera, bego Sorry, cuma sorry, kawan sorry. semua ini. Tapi Di klip nanti. Ya. Itu karakter vokal atau suara Banyak amat tuh gitu. mirip atau gimana sih? Botol ya. Apa Mas? Karakter suara kalian di Suara kok bisa soundtrack mirip ini Mas suaranya kan tadi Desta? ada Ada coaching mirip-mirip dulu kah atau ada gimana dengerin? Kalau Kasino mah udah mengalaminya, terus Indro juga. Kalau gua kan memang dia kan Sengau gitu kalau sengau. suaranya gitu. Karena kan gue emang ngefans banget sama Warkop. Jadi kalau dan ini sebetulnya ada keterbatasan juga dengan waktu, nggak sempat pendalaman segala macam. Dan akhirnya kita, kalau gue melakukannya nggak tahu kalau mereka berdua ya. Kalau gue sendiri, gue dulu merekamin film Warkop itu gue rekamin, gue edit sendiri, gue potong-potong bagian Pak Didono almarhum. Dan itu akhirnya gue pelajarin dari logatnya, dari kebetulan juga sama-sama orang Solo kan, jadi lebih mudah. Ini salah satu hebatnya Desta juga. Kemarin kan dia syuting pakai gigi tuh, pakai gigi. Jadi secara artikulasi, secara suara tuh masih banyak salah-salah. Akhirnya kemarin tuh dia dubbing satu film lo ya. Ya ada beberapa hal yang karena menurut gua kan selama ini yang gue dengar ya, ini ngomongin teknis lah segala macam. Kalau dengan gigi itu suara tuh, karena gue kan orang musik juga, anak band dulu ya. Iya. Gue juga sempat sekolah vokal di Nggak ada, Purwacaraka. lu masih suara lu buruk. Ya pokoknya ada keterbatasan yang mana suaranya nggak bulat dibandingkan dengan yang lain, jadi kayak merasa itu kayak bagian dari proses. bagian proses lah itu, jadi segala macam. Cuman ya semua itu nggak ada diberi efek apapun, nggak ada, semua dari real, dari suara gue yang gue coba sebisa. Sebetulnya kalau dikejar mirip juga ya susah juga, cuman ya sebisa mungkin ini mau pulang aja. Ada karakter Pak Didono-nya itu aja sih, cukup itu aja sih penekanannya. Karena kalau kita buat semirim pun ya buat apa kita melestarikan, itu mah namanya menduplikasi beneran. Om Tora mungkin susahnya jadi Om Indro apa sih, apalagi Om Indro Nabrak kan, tuh pertanyaannya. Om Indro kan salah satu sosok yang masih ada. Kalau saya sih ngerasa susahnya Om Indro tuh karena itu dia benar. Jadi kalau yang lain kan kepaku tuh di situ tuh eranya tuh, ya kan. Sedangkan Om Indro kan dari yang dia kurus sampai gendut sampai rambutnya ke belakang, makin lama makin ke belakang, gondrong belakang. Nah itu secara tidak disadari mungkin gerakannya ada yang berubah, terus cara bicaranya juga ada yang berubah. Kayak jalan tuh, jalannya Om Indro tuh ini itu sebetulnya jalan Om Indro waktu dia gendut. Jadi pas kurus ya sebetulnya beda lagi gitu. Cuman yang ini saya ambil aja yang sama. Ya sebenarnya kayak orang tahu Kasino ngapak, padahal sebenarnya di semua film Warkop tuh Om Kasino nggak selalu ngapak semua gitu. Iya. Tapi orang kayaknya ngejar, oh Kasino tuh harus ngapak. Jadi makanya lo ambil yang ngapaknya, Iya, ambil tapi sebenarnya enggak sih. Om Kasino tuh ngapaknya pun juga enggak. Kadang bisa ngapak banget, kadang enggak. Jadi emang apa ya? Memang semua orang teringat di momen-momen yang Om Indro yang kayak gitu, Om Kasino yang ngapak gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh trio legend ini nih memang benar-benar multi talenta banget sih. Mas Desta berapa lama hari? Dimas. Berapa lama hari? Oh, kalau Raya udah dari berapa tahun lalu, kita kan prediksi sempat membuat film. Iya. Zaman Nggak dulu, mau. prediksi nggak mau. Wiki Express juga sempat mau minta dibikin yang kedua, dia nggak Sempat mau. ada waktu bikin klip. Kalau nggak salah The Case juga ya, sempat bikin dia nggak Rekes mau. ya, nggak mau. Akhirnya kemarin gue cuman kita meeting dengan Falcon sama Vino sama Tora sama Pak Navin sama orang-orang Falcon. Yes, ini kita buat video klip sama siapa ya? Siapa kira-kira yang cocok ya? Gue cuman Dimas Jesse, oke Pak. Tora, oh bener iya. Tora, Vino juga iya. Cuman dia sih udah nggak mau lagi Pak ya. Tapi nanti saya coba ya Pak ya. Gitu. Akhirnya gue WhatsApp langsung, Din, klip dong. Dia coba jawab, nggak mau. Udah itu doang. Waduh, udah penolakan ya. Tapi kan lu tahu gue emang tidak pernah pantang menyerah dalam segala macam hal kan. Ini bukan klip kali, cuma lagu doang 3 menit, emang anggap aja iklan, sama aja kayak syuting biasa. Coba kirim lagunya. Mau mikir sehari dulu ya. Besoknya dia bilang, ayo udah. Sehari doang sih dia mikir sehari, cuma dari bujuknya sudah lama banget kalau ngitungin dari project udah basic. Ya gitu. Nanti. Tapi ternyata ada backstory-nya ya. Ya, dan Ada ternyata dia backstory-nya. segitunya sama Warkop gitu. Dulu pernah Jay pernah ketemu sama trio Warkop dan Om Kasino justru yang menyapa Dimas Jay duluan gitu. Wah, Berkesan banget tuh ya. Jadi itu Bangga cukup banget. dalam dan itu yang jadi salah satu mungkin keputusannya dia untuk
yuk kita kasih tribute untuk Warkop DKI. Oke. Oke. Ada lagi? Nah, tuh. Kenapa menyebut nama Mas Dimas di kan banyak sutradara yang lain gitu, kenapa harus beliau gitu? Kalau gue sih, karena gue selama ini sudah bekerja dengan banyak sutradara ya, maksudnya gue penasaran banget aja gitu, nggak tahu dari dulu gue pengen banget kerja sama dia. Emang kita kan udah lama sering ngobrol, kalau datang ke Tonight Show pun kita udah ngobrol kayak teman banget, kata-kataan segala macam, jadi kayak, dan gue tau nih orang otaknya gila banget gitu. Dia buat gue jenius lah sebagai director iklan, film, video klip, semua buat gue idola lah gitu. Sekali-sekali gue pengen kerja sama lu dong gitu. Nah, gue ternyata pernah juga di dulu syuting iklan pertama gue tuh ternyata sama Mas Dimas, iklan wafer waktu itu. Gue kira karena cuman dia sutradara yang nggak mau. Iya. Jadi penasaran. Siapa nih saudaranya? Kalau Cuma kan dia doang yang nggak mau. mau, dia doang yang Dia mau. video klip Ini nggak yang mau. kita pilih. Ini nih kita penasaran. Gue kagak ngerti gimana sih. Nah, lu nggak ngerti? Ke rumahnya aja penjelasan Gak selanjutnya. usah, udah maksudnya kan beli KFC lagi. Banyak.